Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Munjazuli. Di sini saya akan membuat tutorial sebuah perakit PC teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini ada power supply ya teman-teman, bisa lihat spesifikasinya ya. Di sini ada portnya teman-teman. Lalu di sini ada DVD room ya teman-teman, bisa dilihat. Ini spesifikasinya. Nah, setelah itu di sini ada motherboard ya teman-teman. Nah, ini port-portnya. Oke, setelah itu ada kabel SATA ya teman-teman, penghubung antara motherboard dan HDD. Dan di sini ada kabel DVD room ya. Lalu pengaman buat port ya teman-teman, buat nanti dipasang di sini ya. Lalu di sini ada heatsink merek Intel buat pendingin CPU teman-teman. Lalu ada LAN card. Nah, seperti ini ya teman-teman LAN cardnya. Lalu ada RAM ya teman-teman dengan ukuran 1 GB ya. Lalu di sini ada prosesor itu sendiri ya teman-teman, merek Intel. Dan yang terakhir ini ada hard disk ya teman-teman dengan ukuran 250 GB ya. Sepertinya teman-teman itu portnya, ini belakangnya teman-teman. Oke. Dan di sini juga ada beberapa baut ya teman-teman untuk sebagai pengaman antara komponennya, dan di sini ada casingnya sendiri. Dan yang terakhir ada obeng teman-teman. Oke teman-teman, langkah pertama kita pemasangan prosesor. Oke, di sini ya teman-teman bisa dilihat ya untuk prosesornya. Nah, ini bagian dudukan prosesornya teman-teman. Terus ini prosesornya teman-teman, bagian depannya, dan ini bagian belakangnya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja pasang saja ke motherboard ya teman-teman. Namun asal teman-teman tahu ya, sebelum pemasangan teman-teman harus perhatikan dulu ya teman-teman untuk letak dulunya ya teman-teman ya. Untuk bagian prosesornya bisa dilihat di video ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, sampai seperti kayak gini ya. Kalau udah gini kita tutup, dan udah tutup langsung kita coba bentar dulu ya teman-teman, saya longgar. Oke, setelah ini kita tutup. Setelah tutup langsung kita kunci ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman untuk pemasangan prosesor. Oke, langkah kedua kita pemasangan heatsink teman-teman. Nah, oke, untuk pemasangannya seperti ini teman-teman, seperti di video. Kita letakkan sesuai dudukannya teman-teman. Kita perhatikan dulu. Oke, kita kunci saja langsung teman-teman. Ingat kuncinya itu antara putaran ke kanannya teman-teman untuk penguncian. Nah, tapi sebelum kita kunci, kita lihat dulu ya teman-teman untuk bagian bawahnya yang hitam, apakah sudah masuk atau tidak. Jadi kalau sudah masuk, maka langsung itu artinya sudah terkunci ya teman-teman. Nah, kita coba lihat saja di video ya teman-teman, seperti ini. Nah, putar kanan, putar. Nah, oke. Nah, seperti itu ya teman, sampai kencang, sampai kuat ya. Juga kencang. Lalu kita ke pemasangan kabelnya teman-teman ya, kabel heatsinknya kita pasangkan ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, lalu kita colokkan saja, pasangkan. Setelah pemasangan, nah, sip. Nah, begitulah cara pemasangan heatsink. Oke teman-teman, sekarang kita pemasangan RAM ya. Nah, ya teman-teman ya, ini RAM-nya DDR2 ya teman-teman dengan ukuran 1 GB ya teman-teman. Oke, sebelum ini juga teman-teman harus perhatikan dulu ya untuk tata letaknya RAM-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk pemasangannya teman-teman cukup ditekan saja. Nah, setelah sampai penguncinya itu mengunci secara otomatis, maka RAM sudah terpasang seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita pemasangan power supply ke casing ya teman-teman.
Nah, ini dia power supply-nya ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, oke. Sebelum ke pemasangan, teman-teman perhatikan juga ya untuk tata letak power supply-nya. Nah, seperti itu, seperti video ya teman-teman. Nah, setelah pemasangan dan peletakan yang tepat, kita sesuaikan dengan lubang casing dan lubang power supply-nya ya teman-teman. Untuk nantinya kita akan dikasih baut ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jika sudah sesuai, maka kita kasih baut saja ya teman-teman di satu persatunya. Nah, kita coba masukkan. Nah, satu persatu seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Nah, seperti itu. Lalu masukkan lagi satu persatu teman-teman. Nah, kencangkan lagi menggunakan obeng ya teman-teman. Nah, waduh. Kita kasih lagi, kencangkan lagi pakai obengnya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman. Jika sudah kuat, maka pemasangan power supply selesai. Oke, selanjutnya kita pemasangan back panel ya. Untuk pemasangannya kita pasangkan di sini ya teman-teman. Nah, fungsinya ini adalah sebagai pengaman dalam port motherboard ya teman-teman. Untuk port-portnya kita tekan saja langsung di sini ya teman-teman, dorong ke depan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita pemasangan motherboard ke dalam casing. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita sesuaikan dulu ya portnya sesuai dengan back panel ya teman-teman. Nah, setelah sesuai seperti back panel, maka kita perhatikan juga ya teman-teman, lubang-lubang dari motherboard kita sesuaikan dengan lubang-lubang bautnya ya teman-teman, kita sesuaikan dengan lubang motherboard ya. Oke. Nah, jika sudah sesuai, maka kita kasih bautnya ya teman-teman. Nah, jika sudah, nah kita kasih baut ya teman-teman. Kita coba. Nah, setelah itu kita kencangkan dengan obeng. Nah, namun di sini harus perlahan-lahan ya teman-teman, hati-hati. Nah, perlahan. Oke. Nah, setelah selesai kita kencangkan lagi dengan yang lain ya teman-teman. Kita kasih obeng lagi, lalu kita kencangkan lagi menggunakan obeng. Nah, setelah selesai, nah kita kencangkan lagi ya teman-teman. Oke, satu lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pemasangan motherboard. Oke, langkah selanjutnya kita pemasangan LAN card dengan merek Dell-nya teman-teman di sini. Nah, itu port LAN cardnya. Oke, kita pasang saja seperti di video ya teman-teman. Kita perhatikan juga untuk posisinya. Nah, seperti ini ya. Kita sesuaikan. Kita cukup tekan saja teman-teman. Setelah serasa ditekan, lalu kita kencangkan dengan menggunakan baut dengan kita kencangkan dengan obeng teman-teman. Nah, seperti itulah pemasangan LAN card. Oke, setelah pemasangan LAN card, kita pemasangan hard disk ya teman-teman. Nah, kita posisikan seperti ini ya. Untuk pemasangan hard disk, kita masukkan saja. Nah, di sini teman-teman juga harus diperhatikan di antara lubang casing dan lubang hard disknya kita harus sesuaikan ya teman-teman. Setelah itu kita kasih baut. Nah, kita kencangkan lagi menggunakan obeng ya teman-teman. Nah, seperti itu kita kencangkan. Oke, setelah serasa kencang, kita kencangkan lagi ke lubang selanjutnya. Oke, kita kencangkan. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman untuk pemasangan hard disk.
Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita pemasangan CD-ROM ya teman-teman dengan merek LG ya. Nah, di potnya kita pasangkan saja seperti ini ya teman-teman, dimasukkan dari depan. Nah, kita dorong saja ke dalam. Nah, seperti sama Aries juga kita harus sesuaikan juga untuk lubangnya itu sesuai dengan casingnya teman-teman, agar antara CD-ROM dan casing tidak terlalu dalam dan tidak terlalu luar ya teman-teman. Setelah sesuai, kita kencangkan dengan baut agar tidak kemana-mana ya CD-ROM-nya. Oke, kita pasangkan lagi, kita kencangkan. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pemasangan CD-ROM. Oke, untuk selanjutnya kita pemasangan kabel-kabel ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada kabel-kabel antara kabel power, kabel video, dan kabel yang lainnya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Kita pasangkan saja sesuai ininya teman-teman. Namun kita juga harus perhatikan warna-warnanya di antara hijau hitam, oranye hitam, biru hitam, dan putih hitam. Kita sesuaikan dengan port yang ada di motherboard ya teman-teman. Oke, pemasangannya seperti di video ya teman-teman. Kita perhatikan saja. Nah, kita masukkan. Nah, masukkan ke sana. Oke. Yang terakhir ini kabel power kita masukkan. Oke teman-teman, setelah itu kita masukkan lagi kabel ini ya teman, kabel audio kalau salah kabel USB ya teman-teman. Kita masukkan ke motherboard yang di sini ya teman-teman. Nah, yang di situ di motherboard terdapat tulisan USB. Nah, kita masukkan saja ke dalam situ ya teman-teman. Oke, kita colok saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita pemasangan kabel audio ya teman-teman. Nah, sama seperti kabel USB, terdapat tulisan juga di motherboard ya teman-teman. Kita tinggal menyesuaikan saja, kita masukkan. Nah, setelah selesai, nah seperti ini ya teman-teman untuk pemasangannya. Oke, selanjutnya kita ke pemasangan kabel CD-ROM ya. Oke, kita tekan saja di sini ya teman-teman, sesuaikan. Nah, ini masuk ke CD-ROM ya teman-teman, sebagai penghubung antara kabel motherboard, antara motherboard dan CD-ROM. Oke, kita masukkan lagi ini satu dari kabel power supply ya teman-teman, masukkan lagi ke dalam. Kita letaknya di samping heatsink teman-teman. Nah, ini sebagai kabel penghubung antara power supply dan motherboard ya teman-teman. Kita sesuaikan lagi dulu aja. Oke, setelah selesai, nah seperti itu ya teman-teman. Dan ini yang terakhir untuk pemasangan kabel antara power supply dan hard disk teman-teman. Kita pasangkan di sebelah sana. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pemasangan kabel. Nah, oke, untuk selanjutnya ini kita pasangkan ke ini ya, antara power supply dan CD-ROM. Kita pasangkan. Nah, setelah selesai kita pasang kabel SATA ya teman-teman. Sama itu sebagai penghubung antara motherboard dan hard disk ya teman-teman. Nah, kita pasang saja langsung teman-teman. Seperti itu ya untuk pemasangan kabel ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita pemasangan ini ya teman-teman, penutup casingnya. Setelah beberapa komponen kita dipasang, kita tutup casingnya saja teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita dorong saja ke depan. Nah, perhatikan juga ya teman-teman, jangan sampai ada yang tersangkut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, serasanya sudah cukup. Nah, kita selanjutnya akan
mengencangkannya menggunakan baut ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kencangkan di sini ya teman-teman menggunakan baut. Kita kencangkan menggunakan obeng ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita kasih lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk jadinya. Penginstalan sudah selesai. Oke teman-teman, kita sini akan menginstal Windows 7 ya teman-teman. Nah, saya di sini akan menginstal OS dengan Windows 2007 ya teman-teman. Sini kita tunggu saja, kita loading. Tunggu sampai selesai loadingnya teman-teman. Oke, setelah loading selesai, nah nanti akan muncul tampilan sepertinya teman-teman. Nah, kita tunggu saja di sini. Nah, oke, di sini sudah masuk tampilan Windows 7 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman hanya memilih saja ini ya teman-teman. English, lalu nah bawahnya sini tuh teman-teman pilih. Jadi kalau teman-teman negara Indonesia maka pilihlah negara Indonesia. Intinya seperti negara ya yang ditempati oleh teman-teman sekarang ya. Nah, lalu klik next saja teman-teman. Nah, lalu di sini kita pilih install now. Nah, kita tunggu loading sampai selesai ya teman-teman. Nanti oke, kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman bebas pilih yang mana, namun teman-teman ya tahu ya, saya memilih Windows 7 profesional ya. Nah, Windows 7 profesional ya teman-teman dengan ukuran 64. Nah, kita next. Nah, di sini teman-teman centang I expect. Nah, lalu next saja teman-teman ya. Next. Nah, lalu di sini teman custom saja pilih. Nah, di sini akan terdapat hadisnya 32 GB. Nah, kita di sini klik yang itu dan bikin new lagi ya teman-teman. Nah, kita di sini kasih partisinya yaitu sekitar 20 GB ya teman-teman. Nah, setelah itu kita apply. Nah, kita klik OK saja teman-teman. Nah, kita tunggu loadingnya teman-teman. Oke, nah seperti ini ya teman-teman jika sudah. Nah, ada 15 GB dan dari sini klik new lagi ya, lalu apply. Nah, kita tunggu loading. Nah, maka akan menjadi primary ya teman-teman. Nah, lalu kita klik saja yang 19 GB ya teman, 19,4 GB. Nah, di situ kita klik. Setelah diklik maka kita langsung saja teman-teman di next ya. Nah, klik next. Oke. Nah, setelah sini teman-teman tinggal tunggu saja loadingnya teman-teman sampai hingga selesai ya teman-teman.
Nah, teman-teman akan dimasukkan ke sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman hanya perlu memasukkan namanya saja ya. Saya di contoh yaitu Ujikom namanya. Nah, setelah itu diklik next saja ya teman-teman. Next. Nah, jadi kalau ingin teman-teman ingin kasih password, kasih password. Oke, di sini saya pilih Administrator ya teman-teman. Lalu atur jamnya sesuai negara teman-teman ya. Kita next saja. Next. Nah, di sini kita pilih ini ya, public network ya teman-teman. Nah, tunggu loadingnya saja ya teman-teman hingga muncul ke tampilan Windows.
Oke teman-teman, nah seperti inilah tampilan halaman Windows 7 ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman seperti ini, maka penginstalan berhasil. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan instalasi driver audio. Nah, sini kan teman-teman bisa dilihat ya, audionya itu ada tanda silangnya ya. Nah, berarti di sini tidak dapat menyetel suara gitu ya terhadap laptop, maka laptopnya tidak ada suaranya ya teman-teman. Nah, sini saya akan melakukan instalasinya ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu download dulu ya yang pertama untuk driver audio laptopnya ya teman-teman. Nah, saya sudah memilikinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, klik saja, lalu kita pilih setup. Nah, kita tunggu saja teman-teman loading. Oke, nah seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Kita di sini tunggu. Nah, oke teman-teman, nah, untuk instalasinya ini mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman hanya perlu klik setupnya aja dan tunggu hingga 100% teman-teman. Nah, untuk instalasi driver itu tidak begitu sulit ya teman-teman, hanya klik saja lalu next maka selesai teman-teman, dan tunggu loadingnya hingga 100%. Nah, setelah 100% maka instalasi driver selesai ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini selesai ya. Nah, sini saya akan melakukan terhadap wireless ya teman-teman. Nah, diklik saja yang seperti di video ya teman-teman untuk instalasi wireless ya. Nah, oke, cukup gitu saja. Nah, kita cek audio oke, sudah terinstall, dan yang sudah terinstall ya teman-teman untuk audio. Dan yang terakhir kita cek, nah wireless aktif. Oke.